Terus itu kelas 1 lu udah ranking? Udah. Ranking berapa? Ranking 1. Kelas 2? juga ranking 1. Kelas 3? Semuanya ranking 1. Serius? Iya. Oke. Aku lebih ke konsisten dalam belajar, jadi aku biasanya belajar per hari itu minimal 5 jam. Kadang kalau lagi gila-gilanya bisa 10 jam. Iya. Berarti ranking 1 paralel IPA IPS dia tuh sering belajar bareng. Iya, tapi nggak yang sering banget. Dewe. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel gue ST Ramzi. Nah, jadi pada video kali ini adalah episode yang kedua. Jadi gue mau ngundang lagi narasumber temen gue di SMA. Nah, jadi kira-kira gue pengen nanya apa aja sih? Jadi mungkin buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, yaitu ada di sini. Video itu gue bareng Bram. Gue ngebahas karena Bram itu punya keahlian, dia bisa dapat paralel 1 di sekolah dan juga di kelas. Nah, sekarang gue pengen ngundang narasumber itu dari kelas 12 IPS, dia ranking paralel 1. Kira-kira siapa? Langsung aja kita panggilkan, yaitu Puri Amanda. Oke, halo. Gini aja. Sebelumnya perkenal dulu, nama lo siapa? Oke. Halo semua, halo subscribernya Ramzi. Saya Ramzi. Oh ya, saya Ramzi. Ini pakai apa tuh gue? Boleh aku aja. Aku Puri Amanda Apsari, kalian bisa panggil aku Ri atau Amanda, tapi Ramzi seringnya panggil aku Ri, jadi di sini mungkin lebih banyak gunain kata-kata Ri. Aku dari kelas 12 IPS 2. Terus apa lagi nih? Umur. Umurnya 17 tahun, baru kemarin ulang tahun. Oh iya, kita juga ucapin Puri baru berulang tahun kemarin tanggal berapa, Ri? 25. Tanggal 25 Juli. Nah, Iya. sebelumnya gue pengen kenalin juga, Puri ini temen OSIS gue ya, Ri, ya. Iya. Kita kenal dari OSIS itu kelas 10 SMA. Iya. Ya, jadi Puri sempat daftar juga di OSIS, gue juga daftar. Dan posisi lo apa di OSIS? Di OSIS, posisi aku sebagai wakil ketua OSIS. Oke, jadi Puri wakil ketua OSIS dan gue jadi sekretaris OSIS 1. Nah, jadi video kali ini gue pengen nanya-nanya nih, Ri, kalau lo tuh paralel 1 kan ya? Di IPS. Iya, IPS. Oke, jadi sebelum itu gue pengen nanya kalau lu kenapa sih mau pilih sekolah SMA nggak SMK gitu? Kalau untuk pilih sekolah SMA atau SMK-nya kan aku pilihnya SMA jadinya. Jadi Iya. emang udah planning dari awal pengennya SMA, karena kalau SMK kan lebih ke kayak praktek di lapangannya Praktek banyak. ya. Dan mungkin kalau SMK tuh bisa langsung kerja. Nah, kalau aku tuh pengen lebih nanti dulu buat cari-cari kerjanya atau cari-cari hal-hal tentang kerja, aku pengen lebih fokus ke pendidikan dulu. Baru mungkin di SMA ini aku juga lebih nambahin dan improve skill aku dalam hal berorganisasi atau hal-hal lainnya yang sekiranya baru nanti kepake buat di suatu perusahaan atau kerja. Oh, kayak gitu. Gue pengen nanya, Ri, ke lo kenapa sih nggak mau milih MIPA, Ri? Lo kenapa milihnya IPS? Oke, jadi awalnya aku juga sempat struggle gitu kan. Di SMA ini mau milih IPA atau IPS, bahkan pas di SMP aku udah mantep nih mau di MIPA aja karena tujuan PTN aku mau ngambil FK. Cuman makin kesini kok aku makin gak yakin gitu, dan aku ngerasa passionku itu sebenarnya lebih di IPS, dan aku lebih enjoy untuk belajarnya itu di hal-hal yang berbau IPS atau sosum gitu. Makanya pas PPDB SMA, aku akhirnya ngambilnya itu jurusan IPS, dan emang mantep juga di IPS gitu kan. Dan udah planning juga nanti pas mau di PTN atau kuliahnya mau ngambil jurusannya apa. Oh gitu. Oh ya, Ri. Berarti kalau misalkan IPS, Ri, jujur kan gue di MIPA ya. Gue di MIPA tuh ada pelajaran fisika, ada pelajaran matematika. Itu kan masih banyak banget yang hitung-hitung, Ri. Nah, kalau di IPS kayak gimana sih? Nah, makanya itu aku awalnya ragu karena aku ngerasa lebih suka teori-teori ketimbang yang ketimbang yang hitung-hitungan. Dan kalau IPS kan lebih ke hafalan, jadi aku ngerasa lebih bisa di hafalan ketimbang hitung-hitung atau mikir-mikir kayak uji laboratorium atau penelitian-penelitian gitu. Makanya aku lebih mantep di IPS karena di IPS itu kita belajarnya lebih ke teori-teori kayak sosial humaniora, terus habis itu hafalan-hafalannya juga banyak, apalagi tentang sejarah-sejarahnya gitu, dan aku juga suka belajar hal-hal itu. Makanya aku mantep di pilihan Oh
gitu. Lu suka nggak berarti hitung-hitungan? Suka sih sebenarnya, suka juga, apalagi di IPS kan ada akuntansi, terus ada ekonomi juga banyak kok, di geografi juga ada. Kalau misal kita mau ngitung peta atau skala-skala gitu juga ada hitung-hitungannya, mau ngitung penduduk itu juga ada hitungannya. Jadi di IPS sebenarnya juga ada hitung-hitungan, cuman mungkin nggak yang serumit kalau di IPA karena fisika, kimia, biologi juga kan bahkan ada hitung-hitungannya. Jadi gitu, lebih diperkuat di hafalan dan teori-teori ketimbang hitungannya, cuman tetap ada hitungannya kok di IPS. Lu pernah dapat ranking 1 itu dari kapan? Ini nggak apa-apa di-spill aja. Boleh, kalau lu mau. Kalau misal ranking 1 dari SD. Oh, dari SD? Iya. Itu SD kelas berapa? Kelas 1? Terus itu kelas 1 lu udah ranking? Udah. Ranking berapa? Ranking 1. Kelas 2? juga ranking 1. Kelas 3? Semuanya ranking 1. Serius? Oke, jadi lu SD udah ranking 1? Iya. Kalau SMP gimana? Sama ranking 1 juga. Kelas 7, 8, 9. ranking 1 juga? Iya, cuman kalau buat yang ranking paralelnya di SMP itu ranking 2 atau 3. Lanjut Ri, di SMA lu kelas 10 ranking 2? 1 juga, semester 1, semester 2? Iya. Kelas 11? 1 juga. Kelas 12 sekarang, semester belum kelas 12 ya? Udah. Kalau ini masih passing. Oh, semoga aja lu berharap bisa dapat ranking 1 lagi Ri. Iya, bertahan. Nah, untuk di paralel lu ranking paralel pertama itu kelas berapa jadi? 2 semua. Ini yang 1. Oh, jadi lu kelas 10 itu paralel 2, kelas 11 paralel 2. Iya. Oke, berarti buat paralel 1 lu kelas berapa? Sekarang ini baru dapat alhamdulillah. Semester 4 gitu. Kelas 11 semester 2. Iya. Mau kan kelas 12. Oke. Nah, jadi kan tadi udah pertanyaannya tadi buat ranking. Pasti kalian penasaran banget sih sama. Gue juga penasaran banget sih sebenarnya dari SD kok lu bisa dapet ranking 1 terus. Nah, gue pengen nanya nih Ri, gimana cara belajar lu? Kalau cara belajar, jujur kalian jangan langsung ngikutin cara belajar yang aku terapin, karena menurut aku setiap orang tuh pasti cara belajarnya beda-beda. Kayak cara belajarnya Ramzi sama aku pasti beda, dan cara belajar Ramzi nggak bisa aku terapin di kehidupan sehari-hari juga gitu ya. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih ke konsisten dalam belajar. Jadi aku biasanya belajar per hari itu minimal 5 jam. Jadi aku terapin itu, tapi nggak langsung misal 5 jam gitu aku belajar sehari, nggak, aku step by step dulu. Misal aku pas kelas 7 atau kelas 8 SMP itu aku mulai belajar sehari itu sejam dulu atau sejam setengah 2 jam gitu, baru makin tingkatannya grade aku lebih tinggi, aku tingkatin juga waktu cara belajar aku gitu. Jadi buat sekarang 5 jam per hari, dan itu minimal sih, kadang aku minimal 5 jam sehari. Kalau biasanya kalau nggak apa-apa di-spill. boleh. Kadang kalau lagi gila-gilanya bisa 10 jam. 10 jam buat belajar. Iya, itu kan bisa kayak ada PTS gitu, dan aku biasanya nggak nerapin belajar yang SKS gitu, sistem sekebut semalam. Nggak, karena apa ya, aku ngerasa kalau kayak gitu nggak ada yang masuk ke otak aku. Mungkin beberapa orang bisa, tapi beberapa orang nggak bisa gitu. Jadi aku biasanya belajar setiap hari. Jadi semisal besok mau ulangan, tapi di hari sebelum ulangan itu aku lagi sibuk-sibuknya, misal ada acara OSIS atau lagi hektik atau emang lagi capek gitu, aku ya nggak belajar, karena aku udah planning dari jauh hari, karena aku udah nerapin sistem belajar setiap hari itu gitu. Jadi dia ada backupnya. Nyari si Bram, Iya. kemarin dia ngomong juga, dia sebenarnya kebalikannya lo Ri. Dia itu belajar SKS, itu jangan ditiru. Tapi mungkin itu dia mendadak aja. Dia SKS, terus dia juga nyaranin, ternyata kalau SKS itu ternyata besoknya aja lupa, apalagi besok-besoknya lagi ya kan, itu pasti lupa. Nah, gue pengen nanya, tadi kan lu 10 jam sehari, itu kira-kira mapel apa aja? Mungkin satu mapel doang, apa ada beberapa mapel yang lu pelajari? Biasanya 2 mapel, jadi kayak geografi sama sosial gitu, dan itu 10 jam nggak megang HP biar nggak terdistract gitu. Kayak aku matiin HP aku gitu biar belajarnya lebih fokus gitu. Dan ada, jadi itu ini 10 jam nggak yang 10 jam banget gitu loh. Jadi aku pakai teknik Pomodoro gitu, tau nggak? Boleh nggak kasih tahu?
Jadi teknik Pomodoro itu misal kalian belajar 45 menit, di 10 menitnya itu kalian istirahat. Nah 10 menitnya ini kalian istirahatnya jangan yang kayak nonton YouTube atau megang HP, karena nanti takutnya kebablasan gitu kan. Makanya 10 menit ini bisa kalian gunain buat stretching atau kayak kalian lihat ijo-ijo, karena kan kalian udah ngeliat layar gitu kan. Misalnya kalau orang-orang belajar di laptop atau mungkin di buku juga kan kadang suka pusing, makanya itu 10 menitnya dipakai buat ngeliat ijo-ijo atau misal stretching tangan kan. Mungkin buat makan. Iya, bisa makan minum juga bisa. Jadi gitu, pakai teknik Pomodoro jadi biar gak yang stres banget gitu. Oh, jadi gitu. Iya. Nah, Ri, tadi kan mungkin lebih ke apa ya, jam belajar, terus buat ada teknik-tekniknya. Nah, gue pengen tahu nih, Ri, kemarin kan orang-orang kan pasti beda-beda ya cara buat nyari tempat belajarnya. Ada yang dari guru, ada yang dari les, Sumbernya. ada yang dari YouTube. Ya, ini sumbernya. Nah, kalau lu sumbernya dari mana sih? Kalau aku les ya les offline, ya. Terus habis itu kan aku juga pakai ruang guru juga. Cuman saran dari aku sebenarnya banyak kok website atau kayak aplikasi yang bisa ningkatin ilmu kamu atau jadi Gratis kamu ya? belajar. Iya gratis kok. Jadi kalian pinter-pinter aja cari sumber belajar biar apa ya? Jadi kalian belajar nggak dari satu sumber gitu. Jadi dari buku juga. Terus kalau misal ini yang paling penting sih, kalau misal guru kalian lagi nerangin pelajaran di kelas sebisa mungkin didengerin, karena kan guru-guru di sekolah kita tuh kayak ngambil ulangan atau bikin soal tuh biasanya dari kata-kata yang dia jelasin pas lagi kelas kan. Makanya kan pas kelas tuh harus fokus, terus jangan sampai pas di rumah kalian malah lupain apa yang tadi udah dipelajarin di kelas. Kalian harus tetap recall materi yang tadi udah disampaikan sama guru kalian. Kalau bisa bikin catatan yang versi rapihnya juga. Versi rapinya juga. Iya, Ngomongin versi rapi, Ri, gua kan ngeliat lu, Ri, lu tuh ada buku khusus kan, buku khusus yang isinya tuh catatan materi semua. Iya. Ya kan? Nah, kalau boleh tahu, Ri, kira-kira biar efektif kita nyatet materi itu dalam buku itu yang dicatat apa aja sih, Ri? Maksudnya materinya apa aja? Kalau aku biasanya gini sih, ada banyak banget catatan. Jadi ada yang catatan rangkuman emang dari aplikasi itu, atau ada yang dari guru les aku sendiri. Terus Dari YouTube gak sih? iya, ada juga dari YouTube. Terus atau enggak kayak aku ngeringkas dari buku, terus nanti aku catat ulang di situ. Apa sih namanya? Notebook ya? Iya. Iya, jadi di situ di catatan itu mungkin kalau buat nge-review lagi kan Iya. biasanya kan. Atau enggak aku kayak buat catatan sendiri gitu. Jadi aku baca buku terus aku bikin rangkuman dari apa yang aku pelajarin di buku itu gitu. Jadi biar aku semakin ngerti sama materinya gitu. Oke, jadi itu cara belajar ya, Uri. Mungkin kalian yang mau coba juga, tapi kan setiap orang beda-beda kan, Ri? beda-beda kan. Tipe belajar aja ada 3 ya, auditory, visual, kinestesis. Iya benar. Bisa aja yang aku terapin ini nggak cocok di kalian, jadi coba kalian temuin cara belajar kalian dulu, terus intinya diniatin dan konsisten aja. Konsisten, yes. Nah, gue pengen nanya ke lu, Ri, kan kalau balik jam 3 berarti di situ masih ada jam 4, jam 5, 6, 7 sampai pagi lagi. Nah, itu ada lu buat waktu buat belajar gak? Adalah kan jam 3 tuh pulangnya ya. Kalau semisal nggak ada kegiatan di sekolah, aku tetap ada ini sih, les jam 5:30 sampai jam 8:30. Itu tapi nggak yang Nggak 5 setiap hari, hari? yang Nggak tiap hari? setiap hari. Terus kalau misalkan nggak ada, Kalau nggak ada les, itu biasanya ada yang ngajakin aku belajar. Jadi iya, ini sebutannya DWU. DWU itu Discuss with Us. Aku sama Bram yang kemarin kamu wawancarain juga, aku sering DWU bareng dia, belajar bareng gitu atau lain aja. Jadi iya. berarti ranking 1 paralel IPA IPS dia tuh sering belajar bareng. Iya, tapi nggak yang sering banget. DWU ya? Iya. Di Zoom? Sama teman-teman aku juga biasanya. Oh gitu. Itu kalau misalkan kan balik sekolah jam 3, misalkan nggak ada les, itu lu mulai belajar di jam berapa? Jam abis maghrib sih, karena aku jadi tuh spare waktu 2 jam lah ya. Itu yang pokoknya abis maghrib, pokoknya sholat maghrib dulu, bersih-bersih gitu, baru belajar. Sekitar jam 6:30 lah. Kenapa? Lu pulang sekolah tidur dulu nggak itu? Buat istirahat gitu? Enggak sih, nggak tidur, cuman kayak ini doang. Apa sih? Istirahat aja, rebahan, tapi jangan. Iya.
Jangan apa? Ya, Keterusan. keterusan. Nanti kayak Farel. Dia biasanya main HP, tidur, keterusan sampai besok pagi. Iya enggak? Agak. Oh enggak. Ya bisa pindah-pindah manage waktu antara sekolah. Terus kalau kalian ikut organisasi kayak kita berdua, ya atau ekskul yang lain gitu ya yang non akademik gitu. Kalian harus pintar-pintar manage waktunya biar nggak yang ini sendiri sih apa ya bahasanya kayak biar nggak kagok sendiri kalau misal semisal kalian tiba-tiba bingung ngatur jadwal kalian gitu. Oke, jadi gitu. Ri, gue pengen nanya tadi kan lu kan udah dibilang ambisius banget ya. Gue mau nanya nih, Ri. Kalau misalkan boleh dijawab ya. Lu kalau rencana lu mau kuliah di mana? Kuliah ini PTN ya PTN. atau PTN. Jadi keinginan lu? UI UI. Jurusan apa ya? ilmu komunikasi. Lu berharap banget gak buat masuk lewat jalur SNMPTN? Jujur enggak, karena pokoknya berharap mungkin ada ya kayak 25% karena itu ibaratnya SNMPTN itu jalur gaib ya, jadi kita nggak bisa prediksi hasil SNMPTN kita, terus gimana cara mereka nyeleksi SNM kita gitu kan. Makanya dari itu tips dari aku, kalian jangan berpacu banget sama SNMPTN. Boleh sih kalau misal kalian berharap, tapi jangan sampai berharap banget gitu, karena menurut aku kalau semisal amit-amit kalian gak lolos, itu pasti nanti kalian jadi sedihnya itu kelamaan dan kalian jadi lupa kalau ada UTBK atau SBMPTN itu kan. Jadi kalian malah kagok sendiri buat preparein itu. Maka dari itu saran dari aku, kalian harus udah mikir SBMPTN aja, udah mulai nyicil-nyicil. Boleh berharap tapi jangan yang terlalu berharap banget. Oke, yang penting kalian udah optimis aja ya. Maksudnya udah oke, diserahkan aja, daftar. Kalau misalkan hasilnya gimana, Urusan nanti belakangan urusan lagi. nanti. Yang penting kalian udah usaha, udah ambis kayak udah konsisten kayak Kari ya. Mungkin kalian juga bisa ningkatin nilai semester 5 kalian ya, atau cari-cari sertifikat juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, yang paling di sini poin utama, kalian juga harus siapin buat SBMPTN. SBMPTN. Nah, ngomongin SBMPTN, Ri, kira-kira lu udah ada persiapan belum? Udah ada dari kelas 10. Dari kelas 10? Serius? 10 semester 2, nggak semester 1. Itu apa yang lu pelajarin? Kalau misal kelas 10 kan ada materi SBMPTN yang di kelas 10, jadi ya belajarin itu terus sambil latihan soal aja. Terus ya tadi aku bilang ikut-ikut kayak diskusi bareng teman. Diskusi bareng. Oh, berarti Bram udah nyicil. Enggak, kalau Bram enggak dari kelas 10 kayak aku, soalnya aku sama Bram baru kenal kelas Oh, baru 11. kenal. Mau pertanyaan mungkin udah dijawab ya. Mungkin kalau misalkan ada nih teman-teman yang nanya, Ri, boleh nggak nanya di Instagram gitu? Boleh kasih tau Instagram? Di Amanda, ntar di tring gitu dong. Yo, ini editor gue pasti ada. Ya udah, siapa editornya Stay Ramzi, tolong taruh Instagram ya, aku di sini. Oke, Ri, semoga aja lu bisa masuk impian. Maksudnya universitas impian lo, jurusannya juga, dan semoga nanti kan lu tidak sampai semester lagi, semester 5, semoga lu bisa mempertahankannya di Paralel 1 IPS. Oke, jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat kalian nonton. Semoga video ini dapat bermanfaat ya Ria, karena ini menurut opini kita pribadi dan pengalaman kita pribadi. Kita di sini cuma hanya sharing-sharing ya Ria. Oke, jadi segitu aja videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Puri, thank you udah mampir. Lain kali semoga kita bisa bikin collab lagi. Thank you guys udah nonton. Bye bye.